Hai, aku Saiful. Hari ini aku akan menjelaskan apa itu Apple. Apa yang terlintas di dalam benakmu saat aku bilang Apple? Buah? Bukan, tapi ini. iPhone, iCloud, iWatch, dan iPad adalah beberapa produk yang laris manis dijual oleh Apple. Apple adalah salah satu perusahaan raksasa teknologi yang berpusat di Cupertino, California. Dengan nama kantor pusatnya adalah Apple Park. The company opened its new headquarters, the Apple Park. It's huge, looks like a spaceship, and is one of the most expensive buildings in the world. Perusahaan yang memiliki nama awal Apple Computer Company ini berhasil mendapatkan revenue terbesar dalam kategori teknologi sedunia pada tahun 2020 dengan hanya 147.000 karyawan. Berapa sih memangnya revenue yang didapat oleh Apple? 274,5 miliar US dollar atau kalau dirupiahkan sekitar 3,8 kuadriliun rupiah. Itu setara dengan hampir 2 kali devisa negara Indonesia. Lalu, apa sih yang dijual oleh Apple? Sekitar 41% revenue yang didapat oleh Apple berasal dari penjualan iPhone. Pasti kalian tahu apa itu iPhone. HP canggih. 5G is set to change the world with radically faster speeds. The hardware and software have been optimized for the best 5G experience. Desainnya elegan. The vertical band is precision machined from stainless steel. The ceramic shield on the front is tougher than any smartphone glass. And tighter borders allow for even larger Super Retina XDR displays. Serta kameranya yang jernih. Warnanya konsisten, detailnya dapat banget, dynamic range luas. Dan low LED juga udah tambah mantep karena udah punya night mode juga. Dan sangat-sangat mahal. So right now the iPhone 12 Pro is $1,000. Lalu 22%-nya berasal dari penjualan jasa. Apa sih jasa yang dijual oleh Apple? Salah satunya adalah iTunes, iCloud, garansi Apple Care, dan jasa periklanan yang akan ditampilkan di App Store dan Apple News. Kemudian sisanya ada iWatch, iPad, dan lain-lain. Apple ini termasuk ke dalam kategori Big Five atau perusahaan konglomerat teknologi terbesar sedunia di samping Microsoft, Amazon, Facebook, dan Google. Lalu, bagaimana sih Apple mencapai kesuksesannya sampai saat ini? Aku ajak kamu ke beberapa saat sebelum Apple berdiri. Pada saat itu, anak yang bernama Steve Jobs tinggal di Los Altos. Dan di Los Altos ini, Jobs bersekolah di Homestead High. Nah, dia memulai kelas di sekolah Homestead High dengan Bill Fernandez. Dan Bill Fernandez ini memiliki teman bernama Steve Wozniak atau yang biasa dipanggil dengan Woz. Setelah dikenalkan oleh Bill Fernandez, Jobs dan Woz semakin dekat hingga mereka join ke komputer club bersama bernama Homebrew. Pada saat itu, Altair 8800 baru saja dirilis oleh Microsoft. Altair 8800 ini sangat besar untuk ukuran komputer personal. Terlebih lagi, tidak ada layar dan tidak ada keyboard. Memang komputer ini dapat menghitung matematis, tapi kalian bayangkan, komputer segede gaban yang hanya ada switch atau saklar dan lampu indikator ketika saklarnya nyala atau tidak, akan lebih sulit untuk menghitung 2 tambah 2 dibanding dengan menghitung dengan jarimu sendiri. The Altair 8800 was very difficult to use. To load an instruction, you had to flip switches. For example, let's look at how you'd load 2 plus 2. Each 2 took 8 different switches and a 9th switch to load them all. The plus instruction took 8 more switches, and you would know that the answer was 4 when the third light from the left turned on. A 100-byte program would take 100 switches. Akhirnya, Wozniak memiliki ide untuk membuat komputer di mana inputnya dapat berupa masukan dari keyboard dan outputnya tampil di layar TV. Kalian bisa lihat desain Apple One seperti ini. Jobs tertarik dengan desain ini, tapi untuk menjual versi sempurnanya butuh dana yang besar. Apa yang dilakukan Jobs pada saat itu? Jobs menjual papannya saja dengan harga $40 dan per unit mendapatkan $20. Setelah
Mereka berhasil menjual papan tersebut, ditambah dengan Jobs menjual fans VW-nya seharga $1.500, ditambah lagi Woz menjual HP kalkulator saintifiknya seharga $500. Mereka berhasil membuat Apple Computer Company pada tanggal 1 April 1976, di mana ini dibantu oleh Ronald Wayne. Siapa Ronald Wayne? Dia membantu administrasi pendirian Apple Computer Company dengan imbalan 10% saham dari Apple. Ya, walaupun 12 hari selanjutnya Ronald Wayne menjual kembali dengan seharga $800. Dan setelah pendirian Apple Computer Company ini, Jobs dan Woz berhasil menjual Apple One sebanyak 200 unit. Kenapa produk-produk Apple ini laku di pasaran? Nah, mari kita bahas di Apple One dulu. Apa yang mereka jual di Apple One? Mereka menjual inovasi, di mana saat itu tidak ada komputer yang menerima input dari keyboard dan menampilkannya di layar. Ditambah lagi, bentuknya yang kecil membuatnya lebih praktis dan dapat disebut dengan personal computer dibanding Altair 8800 yang tadi. Selain dari Apple One, Apple juga menjual inovasi di beberapa produk setelahnya. Salah satunya adalah Macintosh 128K dengan tampilan GUI-nya yang membuat user mudah berinteraksi dengan komputer, ditambah lagi dengan adanya mouse. Komputer-komputer atau produsen-produsen lain mengikuti Macintosh 128K ini sehingga mereka mensupport mouse juga. Bayangkan jika Macintosh 128K ini tidak mempopulerkan mouse. Mungkin hari ini kalian tidak dapat menggunakan mouse. Selain dari Macintosh 128K ini, ada iPhone. Apa sih yang unik dari iPhone? Nah, kita balik pada tanggal 29 Juni 2007. Steve Jobs menggabungkan 3 elemen dalam satu HP, di mana elemen tersebut adalah pemutaran musik yang dapat sinkron dimanapun kamu berada, dan kemudian internet, SMS, dan telepon dalam satu HP. Ditambah lagi, HP ini touchscreen. Dan akhirnya Steve Jobs menemukan iPhone. This is how you turn it on. This is your music. This is your email. This is the web. And this is a call on your iPhone. Nah, selain dari iPhone dan Macintosh 128K ini, ada iTunes. Jika tidak ada iTunes, maka kamu tidak akan dapat menemukan aplikasi seperti Joox dan Spotify. Jadi, Apple ini nggak cuma ngejual device atau gadget, tapi juga ide yang dapat dinikmati hampir seluruh masyarakat dunia. Bagaimana Apple menurutmu? Silahkan taruh di kolom komentar. Nah, jika kalian suka, silahkan like video ini. Jika informatif, silahkan share. Dan kalau ada kritik, silahkan komen. Jika kau penasaran dengan 3 pendiri Apple, Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne, akan kubuatkan videonya secara terpisah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Have a nice dream.